Apa kabar bagi Anda para holder BBRI? Pagi ini ketika membuka berita mengejutkan ya, karena yang saya tahu laporan keuangan BBRI itu nanti akan rilis di kisaran sore nanti, tapi ternyata dilansir dari stockwatch.id ini kita bisa melihat bahwa sudah ada data tentang laporan keuangan BBRI yang dimana di sini diberitakan tumbuh 6,85%. Bank BRI bukukan laba 41,67 triliun per September 2024. Nah, sobat investor, memang mungkin untuk data ini belum terlalu lengkap ya untuk kita ulas bersama. Nanti setelah lengkap saya akan cek juga di Stockbit untuk data lengkapnya, dan nanti saya akan buatkan video selanjutnya berkaitan dengan laporan keuangan BBRI di kuartal 3 2024, sekaligus kita akan kembali menghitung untuk harga wajar BBRI ke depan seperti apa. Nah, dari laporan ini tentunya berjalan bersama ya dengan apa yang saya sudah prediksi di video sebelumnya tentang BBRI dan potensinya seperti apa, karena memang melihat dari laporan keuangan individual di bulan Agustus dan juga di bulan Juli dan Agustus yang terbilang cukup bagus, terutama di bulan Agustusnya ya, sekalipun bulan Juli agak menurun, tapi bulan Agustus BBRI membaik, dan saya memprediksi untuk September melengkapi kuartal 3 2024 itu akan kurang lebih sama lah dengan di bulan Agustus. Dan ternyata dengan laporan yang ada ini, sekalipun memang belum ada rincian detailnya seperti apa, namun melihat dari data yang diberikan oleh stockwatch.id di sini bahwa tumbuh 6,85% per September 2024, maka kurang lebih lah apa yang saya prediksi itu ternyata sesuai ya. Pastilah BBRI membaik di bulan September, karena kalau BBRI tidak membaik di bulan September atau minimal sama dengan bulan Agustus kemarin, maka kemungkinan BBRI bukan tumbuh tetapi akan turun pendapatannya antara pendapatan 9 bulan tahun 2023 dan tahun 2024. Oke, dari data yang diberikan di sini terpantau bahwa BBRI mampu membukukan pertumbuhan laba positif di sepanjang Januari sampai September 2024, di mana laba bersih yang dicetak oleh BBRI sampai dengan bulan September 2024 di sini totalnya 41,67 triliun atau secara EPS-nya ada di 276. Ini naik 6,85% jika dibanding dengan periode yang sama ya, Januari sampai September 2023 kemarin, yang hanya di kisaran 39 triliun atau secara EPS-nya ada di 258 per lembar sahamnya. Untuk nanti lengkapnya seperti apa ya, nanti tentu akan saya coba ulas itu di video selanjutnya, apa saja yang membuat BBRI tumbuh di kuartal 3 2024 ini. Nah, di sini sobat investor, kita kembali lagi ya. Mari untuk Anda para holder BBRI, terutama Anda yang masih pemula, BBRI kan, atau lebih tepatnya mungkin saham-saham perbankan ya, saya sangat senang karena apa? Secara laporan keuangannya dia selalu ada untuk laporan bulanannya. Jadi untuk kita update informasi kinerja dari saham-saham perbankan tentu akan lebih mudah, karena setiap bulan kita bisa update, belum lagi ditambah dengan berita-berita yang lain yang bisa menambah informasi buat kita, data-data buat kita dalam memprediksi ya. Walaupun masih bersifat prediksi, tetapi setidaknya data-datanya itu cukup bagus seperti yang saya lakukan di video sebelumnya. Memang hanya bersifat prediksi, tetapi kan ada data-data yang menjadi acuan, yaitu memprediksi kuartal 3 dengan menggunakan data yang sudah ada, yaitu bulan Juli dan bulan Agustus. Artinya itu tinggal menunggu yang September. Setidaknya kan sudah 2/3 ya data yang kita dapatkan, dan itu akan lebih memudahkan kita untuk memprediksi kuartal 3 seperti apa. Kalaupun dia terjadi selisih, ya biasanya kecil ya, kecil lah selisihnya, entah selisih dia naik ataupun turun, karena kita sudah punya data setidaknya 2 bulan sebelumnya, tinggal mencari 1 bulan untuk melengkapi 1 kuartal itu. Nah, ini jadi pembelajaran ya. Ini jadi pembelajaran lah untuk Anda semua ya, yang ingin saya bagikan bahwa sebenarnya ya kita cukup lakukan itu saja, sehingga kita tidak membeli kucing di dalam karung, kita juga tidak menjadi investor-investor yang mudah terbawa dengan
sentimen-sentimen yang ada. Ketika asing jualan, kita malah ikut jualan. Ketika asing beli, kita beli, padahal kadang sudah ada di harga yang cukup tinggi. Nah, kalau kita bisa lah secara mandiri ya, memprediksi dengan berdasarkan data-data yang sudah ada, yang secara untuk emiten perbankan itu lebih banyaklah info yang bisa kita dapatkan, ya tentu ini akan menjadi suatu hal yang bagus. Berarti Anda menjadi seorang investor yang mandiri, tidak hanya ikut-ikutan. Akhir-akhir ini memang BBRI ya banyak diberitakan hal-hal yang kurang bagus. Bahkan ada yang sampai komentar bahwa BBRI untuk sekarang tidak menarik lagi. Ya terserah lah, mau dianggap tidak menarik, mau dianggap kurang bagus, atau apalah terserah. Kan semua sesuai dengan analisa kita masing-masing. Jadi kan di sini ya teman-teman, kita belajarlah bahwa penting sekali untuk kita menjadi seorang investor yang mandiri. Anda boleh mengikuti pembahasan-pembahasan seperti ini, tetapi tentunya hanya terbatas karena ya biasanya videonya palingan di 8 menit, 10 menit, 15, bahkan mungkin oke lah sampai 30 menit, tetapi kan tentu infonya sangat terbatas dan jauh lebih meyakinkan ketika Anda melakukan riset sendiri. Dengan Anda melakukan riset sendiri, Anda akan jadi lebih mandiri dan kemudian Anda bisa mengamati saham-saham yang lainnya. Kalau Anda hanya fokus ke satu saham untuk dengar info-info seperti ini, ya tentu untuk saham-saham yang lain Anda bisa ketinggalan. Jadi pembelajaran untuk Anda bagaimana pentingnya Anda melakukan riset secara mandiri sehingga ke depan Anda akan lebih banyaklah mendapatkan peluang-peluang. Masih ada banyak peluang-peluang sebenarnya di saham-saham perbankan yang mungkin secara market cap-nya lebih kecil lagi. Tapi kan kurang lebih proses analisanya akan sama lah dengan apa yang kita lakukan di BBRI yang sebenarnya saya suka kembali lagi itu, yaitu ada laporan keuangan bulanannya. Jadi kita tidak nanti harus menunggu 3 bulan kemudian, tapi setiap bulan kita dapat laporan dan itu membuat kita lebih mudah melakukan analisa. Jadi jika ini berita sesuai ya dengan apa yang nanti akan dilaporkan oleh BBRI yang rencananya terbit di Stockbit di kisaran sore ini ya tentunya harga saham BBRI di hari ini kemungkinan besar akan terdongkrak ya. Sekali lagi jika berita ini benar, mungkin Anda bisa cross check lagi, Anda bisa cari tahu lagi lah seperti apa, apakah memang berita ini sudah sesuai atau tidak. Jika ini memang sesuai dengan yang diterbitkan oleh BBRI, maka kemungkinan besar untuk hari ini harga saham BBRI akan naik. Jadi untuk Anda yang ada yang komentar di video-video BBRI sebelumnya, ada yang sampai masih hold di 5.200, 5.000-an. Ya sebenarnya kan di harga sekarang ini sekalipun ada di 4.700, ya itu masih menjadi suatu hal yang aman. Karena hitung-hitungan kemarin kan kita harga wajar BBRI ada di 5.000-an. Berarti kemungkinan besar BBRI masih akan kembali di situ. Jadi kalau beli di 5.000 ya memang kita masih ada potensi untuk koreksi. Tetapi kan secara harga wajarnya di situ, apalagi mendapat berita bahwa pertumbuhannya masih terus terjadi, nah kemungkinan besar dalam waktu dekat ini dia akan kembali ke harga wajarnya, bahkan bisa meningkat lagi. Karena untuk harga wajarnya setelah BBRI rilis laporan keuangan kuartal 3 2024 dan jika sesuai dengan yang ada ini dia tumbuh 6,85% dibanding dengan periode yang sama di tahun 2023, maka harga saham BBRI sebenarnya juga akan berubah, bisa jadi akan lebih lagi. Mungkin kalau dari 5.000 bisa jadi 5.100 dan seterusnya. Oke, sobat investor, ini sedikit informasi untuk Anda di hari ini. Semoga sore nanti kalau sudah lengkap laporannya saya akan coba bahas dan juga akan menghitung harga wajar BBRI semuanya berapa di sekarang ini setelah BBRI rilis laporan keuangan kuartal 3 2024. Tetap semangat berinvestasi. Salam IHSG Investor, harus selalu gembira.